Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke prediksi TKA 3, halaman 98. Prediksi TKA 3, halaman 98. 12 orang. Masih ada 6 lagi harusnya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari nomor 1. Pertanyaan soalnya, permintaan soalnya. Usaha yang dilakukan Gani. Usaha yang dilakukan oleh tokoh Gani. Ini ada cerita. Ini tokoh utamanya adalah Gani. Nah, Gani melakukan sebuah usaha. Nah, usahanya apa yang dilakukan? Ini yang ditanyakan. Coba. Gani anak yang pandai dan rajin. Oke, rajin. Ini usaha nomor 1. Nomor 1, rajin. Oke. Kemudian setiap hari ia belajar dengan tekun. Tekun ini usaha yang nomor 2. Ada 2. Terus tugas dari guru ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini usaha Gani yang nomor 3. Kemudian ketika ulangan Gani mengerjakan soal dengan teliti. Teliti. Ini usaha Gani yang nomor 4. Nah, ia ingin menjadi juara kelas. Oh, ternyata Gani ingin menjadi juara kelas dengan melakukan beberapa usaha. Usahanya yang pertama rajin, yang kedua tekun, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat teliti. Oke, sekarang kita lihat di pilihannya. Belajar bersama teman-teman setiap hari. Tidak ada yang mengatakan seperti itu di teks. Mengerjakan soal dengan teliti. Ini hanya satu saja. Mengerjakan menjadi anak yang rajin. Satu. Satu. Tekun. Dua. Terus teliti. Tiga. Ada 3 yang disebutkan. Kemudian D. Tekun. Satu. Serius. Mengerjakan tugas serius itu sungguh-sungguh. Dua. Terus teliti. 3. Ada 3. C ada 3. D ada 3 juga. Nah, kira-kira yang mana rajin, tekun, teliti, tekun, serius, teliti. Kira-kira yang mana ini? Teliti saat belajar di sekolah. Yang C ya, teliti saat belajar di sekolah. Tadi telitinya itu saat apa? Telitinya saat apa dia? Dia teliti saat mengerjakan soal. Saat mengerjakan soal ketika ulangan. Saat mengerjakan soal ulangan, Gan ini teliti. Sementara yang di pilihan C, ini teliti saat belajar di sekolah. Maka ini juga salah. Yang ini hanya satu yang disebutkan usahanya ini salah. Nah, berarti jawabannya yang D. Tekun, serius, teliti mengerjakan soal. Jadi teliti saat belajar di sekolah. Yang D, teliti saat mengerjakan soal. Tadi telitinya saat mengerjakan soal ya. Jawabannya yang D. Oke, nggak sulit. Oke, nomor 2 ini apa yang diminta? Kita lihat dulu permintaan soalnya. Kebiasaan ulil dan awan disimpulkan. Oke, dari kebiasaan ulil dan awan dapat disimpulkan bahwa. Jadi kalian diminta menarik kesimpulan mengenai kebiasaan ulil dan awan dari cerita ini. Nah, ada kakak beradik bernama Ulil dan Awan. Setiap malam belajar bersama. Setiap malam belajar bersama. Ulil sayang kepada kakaknya, begitu juga Awan. Jadi Ulil sayang kepada Awan, Awan juga sayang kepada Ulil. Begitu ya. Nah, kemudian
Dari kebiasaan tulisan awan harus simpulkan bahwa mereka rajin belajar. Dan dinyatakan setiap malam belajar ya. Setiap malam mereka belajar bersama. Kira-kira ini yang A. Coba lihat yang B. Mereka suka bertengkar? Tidak. Mereka tidak akrab? Tidak. Sayang kok tadi. Mereka tidak suka belajar? Tidak. Mereka suka belajar. Maka jawabannya yang A. Oke. Nomor 3. Oke, nomor 3 yang diminta soalnya apa? Dari surat di atas kita dapat mengetahui bahwa oke ada surat. Surat nanti informasinya apa saja yang ada di surat. Itu ya. Oke. Coba kita baca. Ran, liburan sekolah kemarin aku dan kakakku pergi ke Malang. Liburan sekolah, aku, kakakku pergi ke Malang. Nah, kami mengunjungi berbagai tempat wisata. Ternyata di Malang sangat dingin loh. Malang dingin, tapi seru. Eh, Nah, informasi yang bisa kita temukan dari surat tadi. Tokoh aku pergi liburan bersama kakak, benar ya? Tadi bersama kakak ya. Kemudian mereka mengunjungi tulisan di Jakarta, salah. Di Malang, bukan Jakarta. Mereka berlibur saat libur akhir tahun, bukan libur akhir tahun, tapi liburan sekolah. Suasana di Malang terasa dingin, benar ya? Suasana di Malang terasa dingin. Oke. Yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 4. Berikut nomor 4. Cermati kalimat-kalimat berikut. Kedua kalimat di atas termasuk kalimat transitif. Kalimat transitif. Nah, oke. Kita lihat kalimatnya 1 dan 2. Karena ini yang diminta adalah kalimat transitif, maka kita lihat struktur kalimatnya. Kita lihat struktur kalimatnya. Aku ini perannya sebagai subjek. Subjek. Terus kemudian mengajak ini perannya adalah predikat. Kemudian Naya ini perannya adalah objek. Ke kantin sekolah. Ini tempat, keterangan tempat ya. Ini kantin sekolah, ini keterangan. Keterangan tempat. Oke. Kemudian kalimat yang kedua. Perawat itu, ini subjek. Terus membawa, ini predikat. Ini predikat. Kemudian eh, kursi roda ini objek. Nah, sekarang kalian lihat kedua kalimat ini strukturnya ada subjek, ada predikat, ada objek. Yang kalimat kedua juga ada subjek, ada predikat, ada objek. Apakah ada kalimat yang strukturnya hanya subjek dan predikat saja? Ada. Misalnya, adik makan. Nah, adik subjek, makan predikat. Nah, adik bayi menangis. Nah, bayi itu subjek, menangis predikat. Tetapi di kalimat ini, di soal ini, kalimat 1 dan 2, kedua-duanya ada objek. Nah, kalimat yang memerlukan objek itu namanya kalimat transitif. Nah, jadi kalimat yang mengandung objek itu namanya kalimat transitif. Nah, dalam dua kalimat ini kalau objek ini dihilangkan, misalnya ya, ini kursi roda ini kita hilangkan misalnya. Perawat itu membawa, maka kalimat ini nggak ada artinya. Artinya kan berubah. Aku mengajak, Naya dihilangkan, objeknya dihilangkan.
maka kalimat itu jadi nggak ada artinya. Nah, ketika objek kalimat dihilangkan, kemudian objek itu menjadi nggak berarti, nah itu namanya kalimat transitif. Namanya kalimat transitif. Kalimat transitif kalimat yang memerlukan objek atau kalimat yang mengandung objek. Nah, kedua kalimat di atas termasuk kalimat transitif karena menggunakan kata dengan imbuhan me, tidak mengandung objek, ya, keduanya mengandung objek. Menggunakan kata depan, bukan itu alasannya. Meletakkan subjek di awal, bukan itu alasannya. Alasannya adalah kedua kalimat itu merupakan kalimat transitif karena keduanya mengandung objek. Gampang. Berikutnya, membandingkan teks. Ada dua buah teks. Teks yang pertama tentang growol, teks yang kedua tentang cemplon. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan. Persamaan kedua teks. Persamaan dari kedua teks. Teks 1 dan teks 2. Kita baca teks 1. Growol adalah makanan tradisional berbahan dasar singkong. Nah, growol berwarna putih. Makanan ini dibuat dengan cara dikukus. Growol biasanya dikonsumsi bersama tempe bacem atau serundeng. Oke, cemplon adalah kudapan dari singkong. Oke, kita sudah menemukan sesuatu yang sama. Ini bahannya singkong, ini juga bahannya singkong. Nah, umumnya cemplon berwarna kecoklatan karena proses penggorengan. Makanan ini memiliki rasa manis. Cemplon yang disajikan saat hangat akan terasa lebih nikmat. Nah, isi kedua teks memiliki persamaan. Yang sama apanya? Rasa? Tidak. Tadi yang cemplon rasa manis, yang growol nggak disebutkan rasanya. Terus warnanya beda. Growol itu putih, sedangkan cemplon kecoklatan. Berarti warna tidak sama. Bahan dasar, growol itu singkong, cemplon juga singkong. Nah, bahan dasarnya sama. Kemudian cara penyajian, kalau yang growol itu bersama tempe, bacem atau serundeng, kalau yang ini disajikan saat hangat. Yang cemplon disajikan saat hangat. Oke, jadi jawabannya adalah bahan dasarnya yang sama. Oke, lanjut. Nomor 6. Kata hangat berantonim. Antonim itu apa? Antonim itu lawan kata. Dua kata yang memiliki makna yang berlawanan. Namanya antonim. Saya ulang. Antonim adalah dua kata yang memiliki makna saling berlawanan. Tinggi itu berlawanan dengan kata rendah. Maka antonim kata tinggi adalah kata rendah. Panjang itu berlawanan maknanya dengan kata pendek. Maka antonim kata panjang adalah kata pendek. Nah, kalau kata hangat, antonimnya adalah kata dingin. Lawan katanya dingin. Kalau sejuk, apa? Sejuk, lawan katanya. Sejuk itu lawan katanya panas. Atau gerah. Suam itu apa? Suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu hangat-hangat. Panas lawan kata dari sejuk. Oke, udah ya. Hangat berantonim dengan kata dingin. Kita ke nomor 7. Gampang. Gampang. Nomor 7, bilangan ganda kompleks. Pernyataan yang sesuai data di atas. Jawabannya benar lebih dari satu bilangan ganda kompleks. Kita baca dulu. Murid kelas 6 ada 32 anak. Ada 32. Hobi mereka berbeda-beda. Ada 10 anak hobi membaca. Hobi 10 membaca. Terus anak yang hobi olahraga ada 8. Olahraga 8. Lalu 6 anak hobi fotografi. Fotografi 6. Sisanya hobi masak. Sisanya hobi masak. Kita hitung sekalian. Yang masak berapa. Barangkali nanti ada pernyataan yang berhubungan dengan ini. Oke. Jumlah anaknya 32 ya. Kelas 6 itu jumlahnya 32. Kemudian yang hobi membaca 10, olahraga 8, fotografi 6. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini sudah ada
Oh, ini 14 sama 10, 24. 24, 32 kurang 24. Sisanya adalah 8. Berarti yang X ini, yang masa ini adalah 8 anak. Ya, kita lihat pernyataan-pernyataannya. Kita lihat pernyataan-pernyataannya. Pernyataan sesuai dengan data di atas adalah banyak anak yang belum baca adalah 10. Benar ya? Ini benar. Belum baca 10. Kenapa ditulis begini ya? Mudah sekali nih ya. Hobi paling banyak adalah fotografi. Salah ya? Bukan. Olahraga adalah hobi terfavorit. Kalau favorit, kalau memang favorit itu pasti pesertanya banyak. Tapi hanya 8, berarti bukan. Isian X pada masa ada 8. X 8. Tuh kan? Ada benar kan? Oke, ini benar. Oke, sangat mudah sekali. Kita lanjutkan nomor 8. Perbaikan kata yang dicetak tebal, perbaikan. Wika adalah anak yang menyayangkan terhadap jenis hewan. Menyayangkan terhadap semua jenis hewan. Nah, caranya bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Caranya ini coba dimasukkan ke sini saja. Jadi, begini, kata yang ini, ini coba dimasukkan ke sini. Nanti akan kelihatan mana yang cocok. Oke. Nanti akan kelihatan mana yang cocok. Kita cek ya. Wika adalah anak yang menyayangkan terhadap semua jenis hewan. Oke, perbaikan kata yang tidak tebal. Wika adalah anak yang penyayang terhadap semua hewan. Mungkin ya, penyayang terhadap semua jenis hewan. Mungkin ini sangat mungkin nomor A. Kita lihat dulu yang B, C, D. Yang B, Wika adalah anak yang menyayang terhadap semua jenis hewan. Salah. Wika adalah anak yang menyayang-sayangkan terhadap semua jenis hewan. Salah. Oke. Wika adalah anak yang tersayang terhadap semua jenis hewan. Oke. Salah. Yang benar adalah, yang paling tepat adalah jawaban A. Wika adalah anak yang penyayang terhadap semua jenis hewan. Oke. Sangat gampang. Nomor 9. Kalian diminta tanggapan. Diminta memberikan tanggapan sesuai dengan informasi di teks. Kita baca dulu teksnya. Energi terbarukan pilihan yang baik. Energi ini lebih ramah lingkungan. Pilihan yang baik. Energi terbarukan itu pilihan yang baik. Energi ini lebih ramah lingkungan. Energi ini membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Sumber energi ini dapat diperbaharui secara alami. Penggunaannya dapat menciptakan lapangan kerja, yakni di sektor teknologi hijau. Oke, sektor teknologi hijau. Nah, setelah kita tanda kata kuncinya, kita lihat pernyataannya. Batu bara adalah energi yang ramah lingkungan. Oke, batu bara itu energi terbarukan apa bukan? Energi energi yang dapat diperbaharui apa bukan? Terbarukan sama dengan diperbaharui ya. Nah, energi yang terbarukan itu jadi sumber energi yang apabila sudah habis itu proses terbentuknya butuh waktu yang cepat. Yang pertama itu alasannya. Atau yang kedua, yang namanya sumber energi terbarukan atau dapat diperbarui itu ketersediaannya di alam itu sangat melimpah. Itu namanya sumber energi terbarukan. Sedangkan batu bara itu ini bahan tambang. Ini bukan energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Ini bukan nggak ramah lingkungan ini batu bara ini. Karena ini bahan tambang terus apa?
prosesnya itu harus menggali menggali tanah. Nah, maka dapat merusak lingkungan. Maka jawaban yang A ini salah. Kita harus menggunakan energi terbarukan. Mungkin ya. Kita lihat dulu. Barangkali ada yang lebih tepat. Energi terbarukan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ada ya tadi ya. Energi terbarukan itu ramah lingkungan ya. Ini ramah lingkungan. Coba, ini yang tersurat di bacaan. Kita harus menggunakan energi terbarukan. Ini tidak ada di bacaan. Ini nggak ada di bacaan. Meskipun ini benar, tapi yang B. Maaf, 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 maaf. Oke. Energi terbarukan ramah lingkungan. Tadi ada di teks. Kemudian energi terbarukan tidak dapat diperbaharui. Terbarukan kok tidak dapat diperbaharui. Terbarukan itu ya bisa diperbaharui. Oke, kita ulang ya. Kita ulang ya. Karena mungkin tadi kurang sistematis Pak Guru penjelasannya. Oke, kita ulang. Kita ulang. Tanggapan sesuai informasi di atas. Jadi yang ada di informasi di atas. Batu bara adalah energi yang ramah lingkungan. Tidak, batu bara itu tambang, bahan tambang. Tidak ramah lingkungan. Tidak, apalagi batu bara ini tidak dibahas di teks di atas. Jadi ini bukan jawaban. Kita harus menggunakan energi terbarukan. Kita harus menggunakan energi terbarukan. Ini tidak dibahas di teks. Energi terbarukan ramah lingkungan. Ada. Energi terbarukan ramah lingkungan. Tadi ada ya. Energi ini lebih ramah lingkungan. Ini ada. Ini ada. Terus energi terbarukan tidak dapat diperbarui. Ini salah. Berarti jawabannya yang C. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nomor berapa ini berikutnya nih? Nomor 10. Ini kok ada bacaan di bawah ini? Bacaan apa ini? Oh, pidato berikut untuk soal nomor 10 dan 11. Jadi ini pidato, teks pidato untuk mengerjakan soal nomor 10 dan 11. Tapi di nomor 10 ada teks lagi. Oke, coba kita baca dulu aja ya. Kita baca dulu aja. Hadirin saya hormati, Indonesia adalah negara yang beragam. Keragaman suku, agama, ras, budaya adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Namun, di tengah keberagaman ini sering muncul tantangan, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai pluralisme. Oke, itu pidatonya. Kemudian, nomor 10, bayangkan sekolahmu terdiri atas murid yang berbeda suku, agama, budaya. Namun kalian tetap dapat belajar bersama. Sikap seperti ini adalah cermin dari nilai egoisme, individualisme, nasionalisme, pluralisme. Egoisme bukan. Egoisme itu egois mementingkan eh, kehendak sendiri. Jadi, egoisme itu suka memaksakan kehendak. Terus individualisme itu mengutamakan kepentingan sendiri, bukan. Jadi digambarkan tetap belajar bersama, tetap belajar bersama. Oke, nasionalisme, nasionalisme itu ya sikap bela negara, nasionalisme itu. Kayaknya ini kurang tepat. Terus kalau pluralisme, pluralisme itu disebutkan tadi di bacaan mengamalkan nilai-nilai pluralisme. Nilai pluralisme itu nilai-nilai yang menghargai keberagaman, menghargai perbedaan. Jadi di soal ini ada
beberapa perbedaan, ada keberagaman. Keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya. Nah, maka eh, karena tetap dapat belajar bersama, maka sikap seperti ini adalah cerminan dari pluralisme. Oke, 11. Berdasarkan isi pidato, kegiatan di sekolah yang sesuai. Oke, tadi yang isi pidatonya tentang sikap pluralisme atau menghargai keberagaman. Sikap yang cocok yang seperti apa? Sikap yang menggambarkan bahwa ini menghargai keberagaman. Oke, yang pertama, mengadakan diskusi tentang pentingnya persatuan. Oke, ini menghargai keberagaman. Persatuan ini tentang pluralisme. Keberagaman. Membuat pertunjukan seni dari berbagai daerah. Oke, sesuai. Mengadakan bazar makanan khas daerah. Oke, sesuai. Mengunjungi sekolah lain yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Ini tidak sesuai. Oke, ini sekolah yang memiliki latar belakang budaya yang sama saja. Yang tidak sama nggak dikunjungi misalnya. Ini tidak sesuai. Yang lain sesuai dengan pidato semua. Oke, gampang. Oke, berikutnya pantun nomor 12 dan 13. Untuk nomor 12 dan 13. Sungguh indah bunga melati, wanginya menghias taman. Jaga sopan dalam berbudi agar sukses di masa depan. Oke, pesan tidak langsung dari pantun di atas. Nah, yang berisi pesan ini, yang ini. Dua baris yang paling bawah. Jadi baris ketiga dan baris keempat. Ini yang berisi pesan dalam pantun. Sedangkan yang dua baris di atas ini, dua baris yang pertama, baris satu dan kedua, ini hanya sampiran saja. Tidak mengandung pesan yang ingin disampaikan dalam pantun ini. Pesan yang mau disampaikan dalam pantun itu ada di baris ketiga dan baris keempat. Nah, kita ulang, kita lihat baris ketiga. Jagalah sopan dalam berbudi agar sukses di masa depan. Oke, pesan tidak langsung. Budi pekerti harus diabaikan. Wah, tadi meminta dijaga ya, jaga sopan ya dalam berbudi ya. Keindahan bunga melati lebih penting. Oke, ini salah. Karena apa? Baris pertama dan kedua itu bukan isi pesannya. Pesannya itu ada di baris ketiga dan empat. Semua orang pasti berhasil tanpa perlu sopan santun. Tidak, menurut pesan tadi harus menjaga sopan santun dalam berbudi supaya sukses di masa depan. Sikap sopan santun dapat memengaruhi masa depan. Oke, ini jawaban yang benar. Oke, tinggal 10 menit waktunya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nomor 13. Perilaku sopan santun penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pelanggaran kompleks ya. Perilaku sopan santun penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena sebabnya apa? Perilaku sopan santun itu penting itu sebabnya apa? Membuat orang lain menghargai kita. Oke, benar. Membuat kita bersedih. Salah. Membantu kita mencapai kesuksesan. Menurut pantun tadi ya. Menimbulkan perselisihan. Tidak. Oke. Jadi pernyataan satu dan pernyataan tiga benar. Pernyataan dua dan pernyataan empat salah. Ya, 14. Perhatikan percakapan. Terus Diki memuji teknik servis Putri. Karena apa? Oke, kita lihat. Ini percakapan Diki dan Putri. Saya Diki, saya mau bertanya Kak. Iya silakan. Sejak kapan Kak Putri berlatih bulu tangkis? Sejak usia 10 tahun. Pantas sekali teknik servis Kak Putri bagus sekali. Nah,
Diki memuji tenisir putri karena Diki diajari oleh putri ya tidak? Tidak ya. Oke. Putri sudah berlatih sejak kecil. Mungkin ya, kita tinggal dulu. Kita lihat dulu yang eh, pernyataan pilihan berikutnya. Putri pernah menjadi juara, tidak dinyatakan dalam teks. Putri suka olahraga, bukan itu. Oke. Diki memuji tenisir putri karena putri sudah berlatih sejak kecil. Nah, tapi dikatakan sejak usia 10 tahun. Oke. Nomor 15, bilang ganda kompleks. Cermati iklan. Iklan jus Vita. Iklan jus segar, manis, kaya vitamin. Jus Vita kini hadir dalam kemasan praktis. Cocok diminum setiap hari. Dapatkan jus Vita di toko terdekat. Berdasarkan iklan, tentukan benar salah. Berdasarkan iklan tadi ya. Jus Vita rasanya asam. Tidak dinyatakan kalau rasanya asam. Jus Vita kaya dengan vitamin. Ada tidak? Kaya vitamin. Ya benar. Kaya vitamin. Kemasan jus tidak ramah bumi. Tidak. Jus Vita dapat dibeli di toko terdekat. Ada tadi ya. Oke. Dapat dibeli di toko terdekat. Terus kaya vitamin. Oke. Oke. Sampai nomor 15 dulu. Oke. Kita sampai ini aja dulu. Sampai nomor 15. Silakan kalian ulang analisisnya di buku kalian dan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke ya. Sampai ini saja dulu. Eh, ada salah kata, salah ucap, aku mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Oke. Terima kasih Pak Guru. Ya, selamat malam, selamat belajar ya.